Assalamualaikum, bertemu kembali sama saya Miss Suci di channel Suci ya Suci. Di video kali ini saya akan membahas novel lagi nih teman-teman, dengan judul Calon Istri Pilihan Hati by Kristi Nuha. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen serta share ke seluruh sosial media yang kalian punya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bab 9. Oke, bab 9. Awal mulai gosip. Seorang wanita muda melongokkan kepala pada celah pintu ruangan bagian marketing and development Frank Inggris yang itu. Miss Ratna, nyari siapa? Sebut Reni, sang kepala bagian. Mbak Adisti ada tuh, tenggelam di balik laptop. Di antara keempat staf promotion, Adisti yang paling sering berkutat dengan laptop. Ya, bahkan belum pernah ikut kegiatan promosi keluar. Maklumlah, ini baru minggu kedua ia bekerja di Frank English. Minggu pertama digunakan Adisti untuk berkenalan dengan karyawan lain dan para pengajar di PE. Ratna adalah salah satu teacher yang bersedia membantunya mengisi materi untuk konten IG. Hari ini mereka sudah membuat janji untuk berdiskusi bersama. Katakanlah ini konten pertama, Miss. Adisti membuka diskusi setelah Ratna menarik kursi dan duduk di depannya. Sebelumnya, IGPE kan berantakan banget, jadi rencananya aku mau memperkenalkan maskot baru kita. Lalu postingan setelah itu baru berisi info-info menarik tentang bahasa Inggris, misalnya cara memperkenalkan diri yang kece dan gaul, atau cara mengucapkan kosakata bahasa Inggris yang benar biar kedengaran kayak bule. Ratna mengangguk antusias. Wah, bagus mbak. Gimana kalau konten pertama tentang kesalahan bahasa Inggris yang biasanya dilakukan siswa? Antusiasme Ratna cepat menular pada Adisti. Boleh, angguknya setuju. Nanti dari situ bisa diarahkan untuk promosi bahwa PE adalah tempat yang tepat untuk memperbaiki broken English. Adisti membuka laci dan mengambil buku catatan serta pulpen. Ratna lalu menyebutkan kesalahan-kesalahan siswa yang sering ia temui di kelas. Mereka berdua sesekali terkikik geli saat menyadari betapa asal-asalannya siswa merangkai kata bahasa Inggris. Kadang siswa bilang gini, Mbak, my head is very sick. Padahal harusnya I have a terrible headache, terang Ratna. Adisti terkekeh, itu terjemahannya literal dari kepalaku sakit. Terus aku juga yang bilang my mom is very attention to me. Jadi mereka tuh gak bisa membedakan perhatian yang berarti fokus atau minat dan perhatian yang berarti curahan kasih sayang. Parah geleng Adisti. Orang Indonesia masih banyak yang tidak memahami kelas kata bahasanya sendiri, apalagi bahasa asing. Malah ada siswa yang bilang bahasa Inggrisnya kulkas itu kulkes. Kulkes, Mbak. Aku sampai melongo waktu dengar. Adisti tertawa selempas. Ya ampun, aku nyerah kayaknya kalau disuruh ngajar bahasa Inggris. Tapi biasanya setelah diberitahu yang benar, mereka nggak ngomong gitu lagi, Mbak. Adisti mencatat sambil mengamati Ratna. Guru muda ini fresh graduate. Wajahnya yang berbentuk hati sangat manis. Ditambah rambut panjang bergelombang yang indah. Tentu kayak banyak laki-laki yang akan jatuh hati padanya. Apalagi dalam setahun ini. Yayan pernah merasa tertarik pada Ratna. Tanpa sadar Adisti tercedak.
Tidak seharusnya ia peduli pada isi hati Jayan dan bagaikan mendapat teguran atas pemikirannya tersebut. Adisti merasa sakit di bagian pinggang. Sejak kemarin, ia memang mulai samar-samar merasakan nyeri di pinggang. Hari ini nyerinya semakin tajam bersamaan dengan hari pertama menstruasi. "Kenapa, Mbak? Sakit perut?" tanya Ratna dengan nada cemas sewaktu melihat Adisti meremas pinggang sambil meringis. "Enggak, biasalah nyeri kalau lagi bulanan hari pertama." Ratna mengangguk paham. "Minum Kiranti, Mbak. Bu Yanti jual kok." Adisti mengecek jam tangannya. "Ya udah, nanti deh aku beli sekalian makan siang. Kita makan sekarang aja gimana?" Tiba-tiba Anggun sudah menggeser kursinya ke dekat meja Adisti. "Belum jam makan siang," jawab Adisti. "Dih, saklek banget. Kayak anak sekolahan aja nungguin bel istirahat. Cuma kurang 15 menit doang. Mbak Anggun malah ngajarin korupsi waktu," ujar Ratna. "Keburu kantin rame," rayuan Anggun bagai bujukan dedemit yang kelaparan. "Ya juga." Nah, Ratna juga membujuk. "Ayo Mbak Adisti, gak apa-apa deh ke kantin sekarang." Mbak Anggun siap dipersalahkan. Bagi Ratna tentu tidak masalah makan di kantin sebelum jam makan siang. Karena jam kerja teacher itu berbeda dengan karyawan. Para teacher diperbolehkan datang ke PE hanya ketika mengajar. Honor mereka dihitung berdasarkan jam mengajar di kelas. Sesuai dengan dugaan Anggun, kantin masih sepi. Gorengan bakwan dan tempe tepung masih renyah karena baru aja diangkat dari minyak panas. Cocok untuk menemani rolade ayam asam pedas yang jadi primadona menu siang ini. "Wow, telat sedikit kita bisa nggak kebagian rolade. Cuma dapat tempe doang sama tumis daun pepaya. Gimana bisa cantik kalau makan tempe terus?" Anggun memasang tampang apa aku bilang, yang membuat Ratna dan Adisti tak mau membenarkan ucapannya. "Ajarannya Mbak Anggun top banget lah," sanjung Ratna sambil mulai menikmati makan siang. Memang dasarnya perut sudah lapar. Mereka pun makan dengan lahap. Saat nasi di piring sudah hampir habis, tiba-tiba Jayan muncul di ambang pintu dan langsung menyorotkan pandangan ke arah meja ditempati Adisti CS. "No, jangan sampai Jayan ikut bergabung di meja ini seperti tempo hari. Mohon," Adisti dalam hati. Mr. Jayan mendekat, diri Anggun pada Adisti dan Ratna. Mereka bertiga kompak menundukkan kepala seolah-olah takut di notis setelah melakukan kesalahan. Walaupun mereka memang bersalah karena beristirahat sebelum waktunya, suara deham maskulin terdengar dari samping meja. Pantulan hitam yang tertangkap sudut mata jelas menggambarkan kehadiran Jayan di meja mereka. "Saya gabung ya." Jayan bukan meminta izin. Buktinya dia itu langsung duduk saja di sebelah Adisti. "Maaf mister, tempatnya agak sesak." "Gak apa-apa, banyak meja yang ngasih kosong pak," sindir Adisti tersamar. "Saya gak suka makan sendirian." "Tapi biasanya kan mister makan sendirian di ruang mister," timpal Ratna pelan. "Karena itu sekarang saya gak mau ganti kebiasaan. Jayan tidak kehabisan alasan. "Omong-omong sekarang baru jam 12 lebih 5. Kenapa makanan kalian sudah habis?" Pertanyaan Jayan menunjukkan tuduhan bahwa mereka bertiga sudah duluan makan sebelum waktunya. Katakanlah butuh 3 menit untuk berjalan ke kantin lalu memesan makanan perlu waktu 5 menit, maka seharusnya sekarang mereka baru mulai makan seperti Jayan. Tetapi makanan di piring ketiga cewek ini malah sudah habis. Mister, perut kosong itu nggak bisa diajak bekerja. Bikin nggak fokus, pandangan mata kabur. Dali Anggun sedikit gelagapan. "Besok-besok nggak diulangi lagi mister.
kali ini saja saya maafkan. Makasih Mister, semoga Mister Giant semakin sukses, lancar rezeki, lancar jodoh. Saking leganya mendapat pengampunan, Anggun kebablasan memanjatkan harapan seperti sedang ulang tahun aja. Giant tersenyum simpul. Ia memang sedang berusaha mengejar jodoh sekarang. Mata melirik gerakan tangan Anggun meraih sebotol minuman di meja. Minuman apa itu? Saya belum pernah lihat. Itu minuman khusus datang bulan, Mister, buat cewek. Bisa membantu meredakan nyeri haid. Ratna menjawab. Perutmu sakit, Dis? Gak apa-apa, sudah biasa. Adisti menggeliatkan badan tak nyaman. Semakin banyak orang yang datang ke kantin, semuanya memandang ke arah meja ini. Pemandangan Giant makan di kantin saja sungguh tak lazim. Apalagi pria itu bergabung di meja yang ditempati 3 orang karyawan perempuan. Senyum yang dilemparkan karyawan lain ke arah mereka mengandung sejuta makna. Kalau sakit sekali, kamu bisa pulang lebih awal. Bilang aja ke bagian HRD bahwa sudah dapat izin dari saya. Gak perlu, Pak. Masih bisa ditahan. Tapi gak baik menahan sakit, Dis. Lebih baik beristirahat. Perlu saya antar pulang? Anggun dan Ratna sampai terperangah mendengar tawaran Giant yang kelewat baik hati. Sial, Adisti tidak akan heran jika besok ada desas-desus menyebar tentang dirinya dan Giant. Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Tapi beneran saya nggak apa-apa. Oke guys, udah di bab 10 aja nih. Semakin seru kan cerita Giant sama Adisti ini. Semoga mereka berjodoh ya. Yang lagi penasaran gimana ceritanya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Tunggu bab selanjutnya ya. Bye bye. Assalamualaikum.